Sahabat Merdeka Belajar, nanti kita akan belajar bagaimana caranya mempublish sebuah video ke YouTube. Sahabat Merdeka Belajar sudah siap jadi YouTuber? 500 siswa dikali 10 menit itu sudah menghasilkan 5.000 menit. Lumayan, dibagi 60, Sahabat Merdeka Belajar sudah bisa mendapatkan 83 jam tayang. Keren kan? Itu baru satu materi loh Sahabat Merdeka Belajar. Kalau Sahabat Merdeka Belajar rajin buat materi selanjutnya, materi selanjutnya. Sampai satu semester itu Sahabat Merdeka Belajar akan auto monet. Karena jam tayang 4.000 itu Sahabat Merdeka Belajar itu bisa capai. Apalagi kalau Sahabat Merdeka Belajar itu memang benar-benar konsisten untuk membuat video pembelajaran ini di YouTube. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Baik Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana yang Sahabat Merdeka Belajar bisa lihat dari judul video ini, bahwa hari ini kita akan belajar atau hari ini kita akan berbagi bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang sederhana. Insya Allah video ini akan kita gunakan sebagai video pembelajaran pada saat nanti pembelajaran daring benar-benar dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember nanti. Video ini akan terbagi menjadi 3 atau 4 nanti. Hari ini akan kita pelajari pengetahuan umumnya dulu, apa saja yang perlu kita persiapkan. Insya Allah besok saya akan buatkan video praktik recordingnya, praktik merekam video pembelajarannya. Kemudian setelahnya saya akan berbagi bagaimana cara mengeditnya di Filmora 9, dan keesokan harinya saya akan berbagi bagaimana caranya kita mempublish hasil video pembelajaran kita. Seru kan? Yuk, kita ke laptop. Sahabat Merdeka Belajar, di sebelah sini sudah ada outline yang akan kita bahas dalam materi pada kesempatan ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai persiapan dan perencanaan. Kemudian Sahabat Merdeka Belajar, kita juga akan membahas nanti mengenai persiapan peralatan berbentuk hardware, kemudian persiapan juga tentang tools berbentuk software, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah recording, terus selanjutnya akan kita bahas adalah editing, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai publish-nya. Baik, kita langsung ke tahap persiapannya. Sahabat Merdeka Belajar, dalam membuat video pembelajaran yang sederhana ataupun yang kompleks, tentu yang harus kita persiapkan dulu adalah topiknya. Topik pembahasannya, apa yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kita. Atau pokok bahasan, apa yang akan kita bahas. Saran saya sebagai tipsnya, jika pokok bahasan Sahabat Merdeka Belajar itu panjang dan luas, itu jangan disampaikan sekaligus. Tapi buatlah dia beberapa squel atau beberapa edisi atau beberapa potongan-potongan video. Atau beberapa video lah. Misalnya kita menyampaikannya tentang pengertiannya dulu. Tips yang kedua, Sahabat Merdeka Belajar, usahakan videonya itu tidak lebih dari 10 menit. Jadi minimal durasinya 5 menit, maksimal itu adalah 10 menit. Tergantung dari sahabat bagaimana caranya mengemasnya nanti menjadi sebuah kemasan yang enak ditonton dalam waktu 5 menit, maksimal 10 menit. Kemudian Sahabat Merdeka Belajar, tips selanjutnya adalah dalam pembahasannya mulailah dari hal-hal yang dasar. Jangan langsung yang expert, jangan langsung yang tinggi, tapi mulai dari yang dasar dulu. Kemudian setelahnya baru nanti akan terus belanjak materinya. Ya, Sahabat Merdeka Belajar, setelah topiknya ada atau pokok bahasannya ada, yang harus kita tentukan selanjutnya adalah delivery style-nya. Apa itu delivery style? Delivery style itu adalah bagaimana caranya sahabat menyajikannya ini dalam bentuk video. Delivery style ada beberapa macam. Pertama, screencasting plus voice only. Artinya adalah sahabat menyampaikan materi itu hanya suara, tanpa ada wajah. Tapi materinya tetap ada. Sahabat Merdeka Belajar, kalau Sahabat Merdeka Belajar lihat video saya yang pertama kali saya buat itu adalah screencasting yang voice only. Saya hanya menyampaikan penyampaian video atau penjelasan tapi tanpa
tampil wajah saya seperti saat sekarang ini. Yang kedua, screencasting plus pen tablet. Sahabat Merdeka Belajar, kalau lihat video ini, beliau ini menjelaskan dengan langsung memberikan kayak semacam ditulis seperti itu di tablet, di pen tablet, dan memberikan warna-warni yang kayak semacam garis ataupun pena yang berwarna-warni sehingga enak dilihat, tapi dalam berbentuk digital. Itu namanya screencasting plus pen tablet. Sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya adalah screencasting plus webcam. Seperti video ini, atau seperti yang sekarang Sahabat Merdeka Belajar lihat, ini namanya screencasting plus webcam. Penggunaan webcam, nanti kita akan jelaskan ya setelah secara panjang lebar mengenai ini. Cuma Sahabat Merdeka Belajar, ini juga bergantung dari pertama, tingkat kepercayaan diri Sahabat Merdeka Belajar, apakah sudah siap untuk tampil di hadapan kamera, ngomong di depan kamera seperti ini atau belum. Kemudian, apakah Sahabat Merdeka Belajar nanti punya webcam atau tidak, itu nanti kita bahas mengenai di peralatan ya. Oke, Sahabat Merdeka Belajar. Delivery style selanjutnya, Sahabat Merdeka Belajar, pre-recording. Sahabat Merdeka Belajar boleh lihat ini. Ini ada beberapa materi pembelajaran Sahabat Merdeka Belajar itu tidak cukup hanya dengan dijelaskan menggunakan PowerPoint atau hanya penjelasan, tapi harus memberikan praktik, memperlihatkan praktiknya. Itu nanti di dubbing namanya, di voice over. Nanti ditambahkan suara. Setelahnya, jadi direkam dulu gambar, kemudian nanti baru suaranya direkam lagi, baru nanti disatuin. Boleh lihat video ini. Ini adalah salah satunya. Ini adalah video tutorial masak sih sebenarnya, tapi tidak jauh dari ini. Ini dari Rahmat, Dapur Rahmat. Nah, ini direkam dulu videonya, baru suaranya direkam lagi, baru nanti disatuin. Dan yang terakhir, Sahabat Merdeka Belajar itu namanya top recording. Sahabat Merdeka Belajar boleh lihat gambar di sebelah sini. Beliau ini merekam videonya itu dari atas, kemudian langsung menuliskan. Seperti kayak menjelaskan matematika, itu keren sekali. Saya pernah beberapa kali lihat video beliau ini. Beliau menjelaskannya itu dengan keren sekali, langsung menuliskan. Jadi langsung kelihatan di kertas. Sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah storyboard atau script. Sahabat Merdeka Belajar, perlu mungkin saya kasih tahu pada awal-awal saya membuat video pertama sampai dengan video kelima atau keenam, saya membuat video itu dengan proses yang lama sekali karena saya harus membuat storyboardnya dulu. Jadi tidak serta langsung tiba-tiba ada kamera kemudian saya langsung ngomong, tidak, tapi saya harus buat dulu skripnya mulai dari Assalamualaikum sampai dengan Assalamualaikum terakhir. Ini contohnya. Jadi Sahabat Merdeka Belajar, untuk membuat storyboard ini itu sangat penting sekali gunanya supaya Sahabat Merdeka Belajar itu nanti ada di proses editing. Jadi Sahabat Merdeka Belajar itu tidak terlalu banyak membuat kesalahan karena skripnya atau apa yang akan tampil, kemudian apa yang akan kita suarakan, videonya apa, suaranya apa, itu nanti bisa sinkron gitu Sahabat Merdeka Belajar. Jadi nanti kita nggak terlalu banyak kalau terlalu banyak itu nanti videonya nggak bagus. Bisa sih diakalin, tapi ya harus melalui proses editing yang lama. Nah, Sahabat Merdeka Belajar, kita sudah masuk dalam tahap persiapan alat. Persiapan alat yang paling utama kalau di versi sekarang itu adalah laptop dulu. Kenapa harus laptop Sahabat Merdeka Belajar? Karena nanti ada beberapa kegunaan dari laptop. Pertama, untuk menampilkan slide atau tayangan. Seperti yang di belakang saya ini, itu kita harus memiliki laptop. Kayak misalnya sahabat mau nampilkan PowerPoint, itu kita tampilkannya di laptop. Kemudian, kegunaan laptop selanjutnya adalah untuk processingnya. Memproses dari video pembelajaran ini seperti editingnya, recordingnya, itu nanti melalui laptop. Karena nanti kita akan menggunakan beberapa software itu yang berbasis laptop. Kalau Android mungkin saya akan buat tutorialnya, tapi mungkin bukan kesempatan ini. Selanjutnya, Sahabat Merdeka Belajar, alat yang kita butuhkan selanjutnya adalah mikrofon. Seperti yang saya pakai sekarang ini. Mikrofon Sahabat Merdeka Belajar ada banyak sekali macamnya, mulai dari yang termurah sampai dengan yang termahal. Kalau nggak bisa beli juga, silahkan manfaatkan yang ada. Misalnya Sahabat Merdeka Belajar hanya punya headset di rumah. Silahkan dipakai, itu juga bisa. Bagaimana caranya nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan. Resikonya apa? Ya resikonya adalah di bagian suara. Karena makin mahal mikrofonnya, biasanya kualitas suara yang dikeluarkan atau output dari suaranya itu akan jauh lebih bagus. Misalnya di rumah kita rame ya, Sahabat Merdeka Belajar, ada anak-anak segala macam. Kayak bunyi motor seperti itu akan direduksi oleh
mikrofon yang kita pakai. Ya, tapi untuk pemula dulu kita boleh pakai yang ada. Kalau sahabat Merdeka Belajar boleh beli alat mikrofon seperti saya clip on ini. Ini alatnya. Ini harganya kurang lebih 100 ribuan. Dan ini sudah cukup lama saya pakai. Sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya adalah kamera. Kamera gunanya adalah kalau sahabat Merdeka Belajar memilih delivery style-nya itu menggunakan screencasting plus webcam. Kamera sahabat Merdeka Belajar boleh pakai banyak sekali. Boleh pakai DSLR yang ada di rumah atau sahabat Merdeka Belajar punya mirrorless. Itu juga bisa dipakai. Atau sahabat Merdeka Belajar sudah punya webcam, misalnya merek Logitech. Atau sahabat Merdeka Belajar hanya punya handphone di rumah. Silahkan dipakai. Handphone juga bisa loh digunakan sebagai webcam. Tutorialnya ada di sini. Dan kalau juga tidak menggunakan handphone, misalnya handphonenya juga mau dipakai, sahabat Merdeka Belajar boleh memanfaatkan kamera yang ada di laptop saja. Itu juga bisa digunakan. Tergantung ya sahabat Merdeka Belajar mau screencastingnya itu plus apa. Tapi sahabat Merdeka Belajar, saya sangat menyarankan ketika sahabat membuat video pembelajaran, tampilkanlah wajah. Biar kelihatan ekspresi ketika sahabat menjelaskan. Kalau sahabat punya wajah yang lucu atau bisa penyampaiannya lucu dalam materinya, itu akan jauh lebih bermakna dan tidak membuat boring dari video e-learning sahabat Merdeka Belajar. Kemudian, sahabat Merdeka Belajar selanjutnya adalah alat yang seharusnya ada, itu adalah pencahayaan. Boleh sahabat Merdeka Belajar beli ring light seperti yang saya pakai sekarang ini. Saya kelihatan lebih glowing ya dengan pakai seperti ini. Saya bandingkan kalau tidak pakai ya sahabat Merdeka Belajar. Sahabat Merdeka Belajar, ini saya tanpa menggunakan pencahayaan atau ring light. Bagaimana bentuknya? Burik ya. Nah, ini saya menggunakan ring light, pencahayaan. Sahabat Merdeka Belajar, ini tergantung dari kondisi ruangan sahabat Merdeka Belajar ya. Kalau kondisi ruangan sahabat Merdeka Belajar itu bagus pencahayaannya, saya kira ini nggak perlu. Karena saya ruangannya jelek, pencahayaannya saya juga cuma di dalam rumah. Jadi saya kayaknya harus punya ini. Tapi sahabat Merdeka Belajar boleh kok misalnya diganti dengan DIY buat sendiri di rumah itu bisa. Ya, untuk ring light ini juga banyak macamnya, mulai dari yang termurah di sini sampai dengan yang termahal. Oke, sahabat Merdeka Belajar, yang terakhir, yang sahabat Merdeka Belajar harus miliki, bukan harus sih sebenarnya juga, seharusnya dimiliki itu adalah green screen. Green screen itu seperti layar yang ada di belakang saya. Oh, nggak kelihatan ya, karena sudah diedit. Nih, sahabat Merdeka Belajar, di belakang saya ini adalah green screen. Bentuknya itu seperti ini sih sebenarnya. Green screen itu murah sekali, sahabat Merdeka Belajar. Hanya harganya cuma 50.000. Itu sudah dapat 3 meter, panjangnya, tingginya 1,6. Kalau sahabat Merdeka Belajar memilihnya screencasting plus webcam, kalau misalnya mau menyampaikannya dengan berdiri juga boleh. Kalau saya, kondisinya sekarang menyampaikannya dengan duduk di lantai malah. Oke, sahabat Merdeka Belajar, selanjutnya kita masuk ke software atau perangkat lunak yang kita butuhkan. Sahabat Merdeka Belajar, untuk softwarenya atau perangkat lunaknya saya bagi menjadi 3 ya. Pertama itu adalah recorder software atau software untuk merekam. Yang kedua adalah explainer software, software yang kita gunakan untuk menjelaskan materi. Dan yang terakhir adalah editing software-nya, software untuk mengeditnya. Kita mulai dari recording software-nya. Untuk recording software itu ada banyak ya macam-macamnya sahabat Merdeka Belajar. Ada Camtasia, ada OBS, ada Bandicam, ada Screencast-O-Matic, dan banyak sekali sebenarnya sahabat Merdeka Belajar. Nah, cuma karena sekarang saya lebih suka memilih OBS. Kenapa? Karena gratis, di mana-mana gratis, enak ya. Gratis ya sahabat Merdeka Belajar OBS, dan sangat powerful sekali. Nanti kita akan pelajari pada saat full, pada saat nanti kita praktiknya. Kemudian kita masuk ke explainer software. Software yang untuk digunakan menjelaskan itu banyak sekali sih sebenarnya. Cuma saya lebih nyamannya nanti mungkin akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. 2020 siapa sih guru yang belum kenal dengan PowerPoint? Pasti semuanya sudah tahu ya, walaupun hal yang paling dasar. PowerPoint-nya pun sahabat Merdeka Belajar boleh nanti
ambil dari internet ya. Silahkan ambil dari internet. Kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar misalnya tidak punya banyak waktu untuk untuk membuat, tapi kalau sahabat Merdeka Belajar pengen membuatnya yang lebih eksklusif, saya akan berikan nanti PowerPoint khusus untuk guru yang sudah dirancang untuk guru. Jadi sudah lengkap dari awal, itu dari penjelasan SKKD sampai paling akhir itu di kuisnya. Saya akan berikan itu. Kalau sahabat Merdeka Belajar boleh pergi ke video saya yang ini. Nah, di situ ada penjelasannya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, PowerPoint pun nanti menyesuaikan ya sahabat Merdeka Belajar dengan materi yang disampaikan. Sahabat Merdeka Belajar juga boleh pakai Paint yang ada di Windows. Ya, tergantung nanti sahabat Merdeka Belajar, atau boleh pakai OneNote punya Microsoft, itu juga boleh. Sahabat Merdeka Belajar, yang terakhir di bagian software itu adalah editing software. Sahabat Merdeka Belajar familiarnya dengan apa? KineMaster. Boleh, KineMaster, tapi mungkin di sini saya nggak menjelaskan KineMaster dulu karena saya fokusnya ke laptop dulu. Kalau di laptop, sahabat Merdeka Belajar atau di komputer biasanya pakai apa? Ya, sahabat Merdeka Belajar, nanti kita akan belajar mengenai Filmora. Filmora 9 atau Wondershare Filmora 9. Kenapa Wondershare Filmora? Karena sahabat Merdeka Belajar, saya sejak awal mengenal editing video, itu saya sudah langsung jatuh cinta dengan aplikasi ini karena dia powerful sekali, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kebetulan, alhamdulillah, laptop saya juga tidak mampu untuk menginstal aplikasi yang di atasnya, misalnya Adobe Premiere, itu juga nggak bisa. Bagaimana cara menggunakan dasar-dasarnya, nanti saya akan jelaskan di bagian editing dari video ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, sahabat Merdeka Belajar, setelah kita belajar, kita mempersiapkan software editingnya, terakhir yang akan kita pelajari itu adalah publish-nya. Bagaimana cara mempublish-nya? Kita sudah ada video hasil pembelajarannya, lalu mau dibawa kemana? Sahabat Merdeka Belajar, nanti kita akan belajar bagaimana caranya mempublish sebuah video ke YouTube. Sahabat Merdeka Belajar sudah siap jadi YouTuber? Sahabat Merdeka Belajar, kenapa harus di YouTube? Alasannya cuma sederhana sih sebenarnya. Ketimbang sahabat Merdeka Belajar membesarkan channel orang lain, karena sahabat Merdeka Belajar ketika mengajar, oh kamu tinggal cari di YouTube, ini linknya. Mau nggak mau, misalnya siswa sahabat Merdeka Belajar ada sekitar 500 orang yang sahabat Merdeka Belajar ajar di sekolah. Ketika kasih video, kemudian ditonton oleh 500 orang, itu luar biasa sahabat Merdeka Belajar. 500 kali 100, 500 kali 10. Daripada sahabat Merdeka Belajar membesarkan channel orang lain, mending sahabat Merdeka Belajar buat channel sendiri. Kita belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama. Misalkan sahabat Merdeka Belajar punya siswa di sekolah, itu kurang lebih 500 yang sahabat Merdeka Belajar ajar, dan sahabat Merdeka Belajar lempar videonya, ini videonya tolong ditonton. 500 siswa dikali 10 menit, itu sudah menghasilkan 5.000 menit. Lumayan, dibagi 60, sahabat Merdeka Belajar sudah bisa mendapatkan 83 jam tayang. Keren kan? Itu baru satu materi loh sahabat Merdeka Belajar. Kalau sahabat Merdeka Belajar rajin buat materi selanjutnya, materi selanjutnya, sampai 1 semester itu sahabat Merdeka Belajar akan auto monet. Karena jam tayang 4.000 itu sahabat Merdeka Belajar itu bisa capai. Apalagi kalau sahabat Merdeka Belajar itu memang benar-benar konsisten untuk membuat video pembelajaran ini di YouTube. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua adalah personal branding dari sahabat Merdeka Belajar. Misalnya sahabat Merdeka Belajar sharing dengan kawan-kawan, oh tinggal berikan saja, ini saya punya seperti ini. Jadi orang akan melihat bahwa, oh iya, rupanya Bapak itu bukan hanya bisa menjelaskan di dunia nyata, tapi juga mampu menjelaskannya di dunia maya. Mengenal sahabat Merdeka Belajar itu adalah sebagai seorang YouTuber dari guru. Dan semuanya insya Allah bisa. Saya juga berawal dari nol, sahabat Merdeka Belajar. Ya, sahabat Merdeka Belajar, itu beberapa persiapan yang harus sahabat Merdeka Belajar persiapkan. Sahabat Merdeka Belajar, kalau ingin diskusi panjang, silakan sahabat Merdeka Belajar tulis di kolom komentar di bagian bawah. Kemudian nanti kalau misalnya mau lebih personal lagi, sahabat Merdeka Belajar boleh inbox saya di WA, di Instagram, di Facebook, atau di mana saja.
atau ketemu langsung dengan saya siap layani diskusinya. Demikian sahabat Merdeka Belajar, sampai jumpa nanti di video kedua ya. Video kedua kita akan sudah praktik merekam. Saya akan mengambil delivery stylenya screencasting plus webcam. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, sahabat Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.